Hadirin hadirat para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian yang lalu bahwasanya kegiatan ziarah kubur yang dilakukan oleh orang-orang Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah amaliyah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula di dalam madhab yang 4 bahwasanya ziarah kubur ini juga diajarkan, diperbolehkan, hukumnya jais. Kemudian untuk pelaksanaan ziarah bagi perempuan ada beberapa pendapat di kalangan madhab, yaitu untuk perempuan itu hukumnya makruh tahrim, bahkan makruh tanzih. Karena apa? Di sana ada sebab-sebab yang melatari perempuan ziarah ke kubur itu, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Sebab yang ditakutkan ketika seseorang melakukan ziarah kubur perempuan, ketika dia masih terbawa perasaan kesedihan dan kegundahan, maka nanti di kubur dia bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti menangis, berteriak-teriak, kemudian melakukan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Ini yang menyebabkan beberapa ulama berpandangan bahwa ziarah kubur bagi perempuan ada hukum tertentu, yaitu makruh tahrim ataupun makruh tanjih. Tapi secara umum pelaksanaan ziarah kubur ini diperbolehkan, bahkan disunnahkan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil fatawi al-mazkurah, di dalam kitab fatawi yang telah disebutkan, in aqada al-ijma'u, ijma' telah bersepakat ala anna minas sunnati ziyaratul rijali al-qubur, termasuk bagian dari sunnah Rasul, yaitu orang-orang laki-laki yang melaksanakan kegiatan ziarah kubur. Jadi secara ijma' ziarah kubur ini disyariatkan di dalam ajaran agama Islam. Bada angkana manhiyan anha, setelah ziarah ini yang sebelumnya adalah dilarang, kemudian ziarah ini diperbolehkan. Fi sadril islami, di awal Islam. Ila angkola, sampai ada ucapan dari Syekh Hasanain, waqad akhadha ba'du fuqaha asy-syafi'iyyati, sungguh sebagian dari para ahli fikih golongan Syafi'iyah menyatakan bidhahiril hadisi, berdasarkan lahirnya hadis, yakni hadisa la'ana zawaratil kuburi, hadis tentang dilarangnya orang-orang perempuan melakukan ziarah kubur. Faqalu, berpendapat para fuqaha asy-syafi'iyah, inna ziyaratal nisa'i al-qubura, sesungguhnya wanita-wanita yang melakukan kegiatan ziarah kubur itu haramun, hukumnya haram. Wa makruhatun, hukumnya makruh, karahiyata tahrimin, dengan kemakruhan makruh tahrim. Jadi hukum perempuan ziarah itu haram, ada yang haram jika ketika dia melakukan kegiatan itu menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Seperti apa? Bersedih yang berlebihan di kuburan, berteriak-teriak, melakukan nihaya, artinya apa? Bajunya disobek-sobek. Kenapa? Kesedihan yang begitu mendalam. Ini akhirnya diberikan hukum haram atau makruh tahrim, makruh tetapi mendekati kepada keharaman. Wa taqaba an-Nawawi, dan begitu pula pendapat yang disampaikan oleh Imam Nawawi fil Majmu'i, di dalam kitab Majmu', bi annahu,
karena sesungguhnya pendapat ini qaulun syadun, pendapat yang syad. Artinya apa? Pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang sebelumnya bahwa ziarah kubur itu diperbolehkan. Fil madhahibi, di dalam beberapa madhab. Jelas madhab yang 4 menyatakan bahwa ziarah kubur itu diperbolehkan. Walladhi, adapun pendapat qata'a bihi al-jumhur, yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh mayoritas ulama, annaha, sesungguhnya ziarah kubur itu zaizatun ma'al karohati at-tanzihiyati, sesungguhnya ziarah kubur ini berdasarkan jumhur ulama hukumnya adalah jaiz, boleh. Selain itu hukumnya juga makruh tanzih, artinya makruh yang sifatnya boleh. Wa naqala an sahibil bahri, dan menukil dari pengarang kitab Al-Bahri, wajhaini lisyafi'iyati, ada 2 pandangan menurut golongan Imam Syafi'i tentang ziarahnya para perempuan-perempuan. Bagaimana pendapatnya? Mari kita simak. Ahaduhuma, adapun salah satu pendapat dari Asy-Syafi'iyah, al-karohatu, yaitu yang pertama adalah hukum makruh. Kama qala, seperti yang telah disampaikan al-jumhur, mayoritas ulama. Wal akharu, adapun ulama yang lain, adamul karohati, menyatakan bahwa ziarah ini hukumnya tidak makruh, artinya boleh, jaiz. Waqala, berkata innahu al-asahhu, innahu, sesungguhnya Syekh Hasanain Ibnu Mahluf mengatakan innahu al-asahhu indi, menurut Syekh Hasanain Muhammad Mahluf, bahwa pendapat ini bagi saya adalah pendapat yang khusus. Idza umina, ketika dirasa aman, al-iftitanu, terjadinya fitnah-fitnah. Jadi andai kata perempuan-perempuan itu yang berziarah ke kubur tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama, seperti berteriak-teriak, menangis, meronta-ronta karena kesedihan yang begitu mendalam, itu tidak terjadi, maka itu diabaikan. Naam, qad yakunu, terkadang ada, hunaka, di sana, syai'un, sesuatu, min afati ziaratil kuburi, dari beberapa bahayanya ziarah kubur. Jadi ada hal-hal yang ditakutkan yang menimbulkan fitnah ketika seorang perempuan melakukan ziarah kubur. Kalau orang laki-laki tidak ada masalah. Wa huwa, adapun syai'an nasa, sesungguhnya manusia, ya rujuna, mereka semua keluar ilaiha, untuk berziarah, fi ba'dil jihati, dari sebagian arah atau tempat, bihalatin, dengan satu kondisi, tunafi ad-dina, yang tidak memandang agama. Wayahtalitu ar-rijalu bin nisa'i, akhirnya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, fituruki, di jalan-jalan. Jadi di dalam Islam, kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan dan laki-laki yang di sana dapat menimbulkan fitnah, itu sebenarnya dilarang. Tetapi apabila teratur, tertib, tidak ada hal-hal yang dilarang oleh agama, umpama di sana bukan malah berzikir, malah berpacaran, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Alal maqabiri, di atas kuburan, bahkan itu terjadi di makam. Ihtilatun, percampuran, la yardahu aklan, yang akal ini tidak bisa menerima. Yaitu tadi, ada orang
karena alasannya ziarah kubur, ternyata melakukan kegiatan-kegiatan seperti pacaran oleh muda-mudi, dan itu dilakukan di kuburan. Bukan tujuannya untuk ziarah kubur, mendoakan orang yang ada di kubur, malah mereka berdua-duaan, bergurau, bersenda gurau. Akhirnya apa? Nilai untuk nasihat ziarah ke kubur tidak ada, malah yang terjadi adalah maksiat. Wala aklan, dan menurut agama. Nah, ini adalah fitnah atau bahayanya kita perempuan melakukan kegiatan ziarah kubur. Yang ditakutkan ini terjadi apabila kegiatan ziarah kubur yang dilakukan perempuan tertib, tidak sampai terjadi hal-hal yang tadi disampaikan, maka itu tidak apa-apa. Makruhnya makruh tanzih. Tapi di sana ketika terjadi hal-hal yang secara akal tidak patut terjadi, malah di atas kuburan. Walal makobiri, dan di atas kuburan yakuluna, mereka makan-makan. Jadi makan-makan di atas kuburan. Ya, sepatutnya di kuburan bukan makan-makan, tetapi melakukan doa bersama, membaca zikir, tahlil. Untuk apa? Untuk mengirim doa kepada ahli kubur. Wa yasrabuna wa yanamuna, mereka bukan malah berdoa berzikir, malah makan, minum, dan tidur di kuburan. Wa yatabarrazuna, dan mereka melakukan kegiatan ngobrol-ngobrol, bersenda gurau. Wa yaf'aluna, dan mereka melakukan kegiatan ma yaf'aluna, sesuatu yang dilakukan ma yastahyi al-qulamu, yang tidak pantas untuk disebutkan. Apa? Mereka melakukan kegiatan yang memalukan. Bahkan ada yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak pantas di kuburan. Ini yang menyebabkan ada hukum bahwasanya ziarah bagi perempuan itu dalam satu sisi hukumnya haram, dalam satu sisi hukumnya makruh tahrim. Ada juga makruh tanzih. Antastirihi, untuk menulis perbuatan-perbuatan itu. Faziaratu, maka adapun kegiatan ziarah allati hada haluha la tajuzu li'alidin, maka kegiatan ziarah ini pada pelaksanaannya tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena melakukan perkara-perkara yang bertentangan. Li'annaha ziyaratun, karena itu bukan ziarah yang sesungguhnya, tetapi itu hanya sekedar jalan-jalan, main-main, plesir ke kuburan. Tidak ada inti yang sesungguhnya diharapkan ziarah, yaitu apa? Tadzkirah al-akhirah, mengingat-ingat kehidupan akhirat, bahwa kubur inilah nanti persinggahan seseorang setelah mati untuk menunggu kehidupan akhirat. Bukan itu yang dimaksud. Jadi yang terjadi, pelaksanaan yang terjadi adalah mereka hanya sedang main-main, berkunjung, hanya sekedar situs kunjungan, bukan untuk digunakan sebagai berdoa bersama dan sebagainya. Wa ba'du fa inna naqulu, fa inna, maka sesungguhnya kita naqulu berpendapat liula illadina, kepada mereka-mereka yang nauna, yang melarang ziaratul kuburi, melaksanakan ziarah kubur. Ini loh yang sebagian orang menjadikan pelaksanaan ziarah kubur dilarang. Alasannya itu. Tapi bagi orang Nahdlatul Ulama, Jannatul Ulama, ziarah adalah kegiatan religi, mendekatkan diri pada Allah dengan mengirim doa kepada ahli kubur. Narjukum, kami mengharap kepada kalian semua, antaqra'u hada, untuk membaca pendapat ini.
Litarau bi anfusikum, agar kamu mau melihat diri kalian sendiri, annakum fi wadinul Islam, sesungguhnya kamu itu berada dalam satu jurang. Kemudian wadinul Islam fi wadin akhar, ada pada jurang yang lain. Artinya apa? Apa yang kamu pendapat ini dalam satu sisi dan dalam sisi yang lain tidak sama. Wala'allakum, dan semoga saja kamu idza ramaituhu, mau melihatnya, aqlaqtum, kamu akan melepas amma, dari pendapat-pendapat antum alaihi, yang kamu pegang teguh, min tahrimi tilka ziyarati, dari keharaman ziarah kubur, asyaddat tahrimi, dengan keharuman yang sangat hebat, wan nadari, dan berpendapat ilaman yujizuha, bahwa orang yang memperbolehkan ziarah kubur, au yaf'aluha, atau orang-orang yang melaksanakan ziarah kubur, bi'ainil ihtiqari, menganggap mereka sebagai orang yang hina, wal isdirai, dan meremehkan, wa tasmiyatihi, dan menganggap mereka kuburian, sebagai tukang kuburan. Jadi maaf, kalau kamu berpendapat bahwa ziarah kubur sebagai perbuatan-perbuatan yang lebih banyak berkegiatan maksiat, bahkan sampai dikatakan sebagai tukang kuburan, maaf, ini adalah hal yang tidak pantas untuk disampaikan. Fala haula, maka tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali hanya milik Allah al-aliyyil adim, yang maha tinggi dan maha agung. Jadi ingat, di dalam perbedaan pendapat ini jangan sampai engkau menyatakan bahwasanya saudara-saudara kita yang melakukan ziarah kubur itu sebagai orang golongan-golongan yang hanya sekedar tukang kuburan, sukanya ke kuburan. Bukan itu. Bahkan dianggap sebagai orang yang melakukan kegiatan yang lebih condong kepada kemaksiatan, hanya sekedar ziarah atau kunjungan. Bukan seperti itu. Pendapat ini adalah pendapat yang tidak baik. Fama asyadda jahlakum, sungguh begitu kamu tidak memahami bimadhahibil muslimina, terhadap madhabnya orang-orang muslim, kulliha, seluruhnya, fahiya tujizu tilkal ziyarata, sesungguhnya madhab semua orang-orang muslim memperbolehkan melaksanakan ziarah, wa tasrahu, dan menerangkan lizairi, kepada orang yang ziarah, ada bagaimana tata cara berziarah. Selain boleh, kita juga diberikan pelaksanaan bagaimana berziarah. Wajah lakum, dan kebodohan kamu bisunnati rasulillahi, kata sunnah Rasulullah SAW, dan kamu menunjukkan bahwa kamu tidak tahu atas sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah zara al-qubur binafsihi, Nabi juga berziarah dengan diri beliau. Wa 'allama ashabu kaifa yazurunaha, dan beliau juga mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya bagaimana cara berziarah kubur. Kama alimta, seperti halnya kamu tahu, wa tabi'ahum, dan mereka mengikuti, ala dzalika kullu hadil ummati, sesungguhnya ziarah tersebut bagi seluruh umat, min ahdihim, terlaksana dari masanya para sahabat, ilal lil yaumi, hingga hari ini. Pelaksanaannya sudah terlaksana dari dulu hingga sekarang. Wahadihi, adapun kitab ini kutubul ulama'i, yaitu kitab-kitabnya para ulama, Hanafiyatin, ulama Hanafiyah, wa Malikiyatin, Imam Maliki, wa Syafi'iyah, dan golongan Syafi'i, wa Hambaliyah, dan Hambaliyah, wa wairihim, dan golongan selain beliau semua. Pihak dengan kitab Bayanun tilka ziyarati, penjelasan tentang ziarah-ziarah tersebut. Wa kadzalika, dan demikian pula dawani sunnati, beberapa buku-buku catatan tentang sunnah an-nabawiyati, yang sifatnya nabi,
Tamatun yang penuh bibayani jawaziha tentang keterangan kebolehan ziarah, wan nadbi dan kesunahan ilaiha untuk melakukan ziarah, wa kaifa takun dan bagaimana tata cara melakukan kegiatan ziarah. Para hadirin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, jelas sudah bahwasanya hal-hal yang ditakutkan untuk melakukan ziarah yang terjadi pada para perempuan-perempuan ini tidak menghalangi untuk melakukan ziarah. Tidak menghalangi untuk melakukan ziarah. Sehingga ada beberapa pendapat ketika hal-hal yang dianggap dapat terjadi ketika wanita itu melakukan ziarah, maka akan dikenakan hukum makruh. Tetapi alhamdulillah dengan pelaksanaan ziarah selama ini, para alim ulama, para ustadz mengajarkan kepada para masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ziarah yang sebaik-baiknya. Artinya apa? Melakukan tata krama yang sebaiknya. Bagaimana ketika kita masuk kubur, adab kita di kubur, termasuk ketika kita ke kubur, kalau bisa jangan sampai melangkahi makam jika memungkinkan, termasuk tidak bersenda gurau di kubur, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan di atas kuburan. Nah, ini sudah dipahami oleh masyarakat, sehingga kegiatan ziarah kubur menjadi kegiatan yang sakral. Di sana kegiatan untuk tazkirah akhirah, untuk mengingat kehidupan akhirat, mengirim doa kepada ahli kubur. Hadirin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Wa man ra'a, adapun siapa orang yang berpendapat kullu hada, semua pendapat ini, summa angkarohu, kemudian mengingkari, fala hilata lana, maka tidak ada daya bagi kita. Jadi kalau ternyata setelah dalil-dalil ini sudah disampaikan, ternyata mereka tetap tidak percaya dan tidak mau melakukan kegiatan ziarah atau menentang, silakan, terserah. Tetapi bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pandangan ahli sunnah wal jamaah, ziarah kubur itu boleh untuk laki-laki, juga termasuk oleh perempuan. Wa amruhu ila rabbihi, dan perkara tersebut dikembalikan pada Allah. Para hadirin, bagi orang-orang yang tidak setuju atau menolak kegiatan ziarah kubur, silakan. Tetapi bagi kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama Masyarakat Nahdien, mari kita senantiasa menggalakkan kegiatan ziarah kubur, kepada kubur keluarga kita, kepada kubur para wali, karena di sana banyak nilai-nilai keagamaan yang dapat kita peroleh. Bahkan di beberapa hadis, orang yang berziarah ke kubur kemudian membacakan doa-doa, maka Allah mengampuni dosa orang yang melakukan kegiatan ziarah kubur, dan pahalanya pun sampai kepada orang yang ada di kubur yang dia doakan. Demikian kegiatan kajian yang dapat dilaksanakan pada hari ini. Semoga kajian materi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi